Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Irma di channel Irma Tri Austurina. Kali ini saya akan membuat dandelion net bag seperti ini untuk mendukung gerakan Go Green dengan memakai kantong belanja sendiri. Jadi kantong belanjaan ini bisa kita gunakan sebagai tas ngaji juga. Jika teman-teman punya anak yang lagi mengaji, bisa dibuat tempat mengaji juga. Seperti ini ya tampilannya. Bagaimana cara pembuatannya? Silakan teman-teman simak hingga akhir ya. Caranya mudah kok. Hanya menggunakan tusuk rantai, tusuk ganda, dan slip stitch saja. Jadi teman-teman bisa mengikutinya satu persatu ya. Ini saya menggunakan benang polycherry. Jadi ini berbahan polyester dan saya memakai jarum 3/4 seperti ini. Saya menggunakan yang nomor 4-nya. Lalu kita ada korek api dan jarum untuk menjahit nanti di bagian penyambungannya. Lalu ada 4 kancing. Teman-teman bisa opsional ya untuk bagian talinya, bisa diberi tali apa saja selain kancing nanti. Pertama, kita membuat slip knotnya terlebih dahulu seperti ini. Kita ulangi ya, caranya seperti ini membuat slip knot. Lalu kita lanjut membuat chain sebanyak 62 rantai. Jadi kita buat tusuk rantai sebanyak 62 tusuk rantai. Kita lanjutkan hingga selesai. Jika sudah selesai membuat 62 tusuk rantai seperti ini, selanjutnya kita akan buat di bagian back pumpnya. Ini kan bagian depan, lalu kita ambil di bagian tonjolan rantai seperti ini. Kita buat 1 DC di rantai yang kedua, atau teman-teman bisa membuat 3 rantai sebagai pengganti DC yang pertama. Ini cara membuat DC yang pertama ya, seperti ini. Perhatikan baik-baik cara membuat DC yang pertama seperti ini. 1 DC pertama. Selanjutnya buat 2 rantai seperti ini, 1 DC 2 rantai. Lalu kita skip 2 lubang, 2 rantai. Lalu di rantai keempat kita buat 1 DC lagi seperti ini. Lalu buat 2 rantai. Lalu kita skip 2 rantai lagi seperti ini, lalu buat 1 DC lagi. Jadi ini nanti pola pengulangan ya, seperti ini. Buat 2 rantai lagi, skip 2 rantai, lalu buat 1 DC. Seperti ini seterusnya hingga akhir rantai selesai. Seperti ini hasilnya. Jadi baris pertama sudah selesai. Kita hitung lubang yang ada di bagian rantainya. Jadi lubangnya ini nanti ada 20 lubang. Jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya
kita lanjutkan ke baris 2. Di baris 2 juga sama, caranya seperti yang tadi. Ini kita balik terlebih dahulu, lalu di bagian DC kita isi dengan DC yang awal, atau teman-teman bisa menggantinya dengan 3 rantai. Seperti ini cara membuat DC yang bagian awal. Selanjutnya 2 rantai. Di baris 2 kita letakkan di bagian atas DC ya. Jadi tidak kita lompatin lagi seperti yang awal tadi. Cara gampangnya seperti itu, tetap sama aslinya. Polanya 1 DC, 2 rantai, skip 2, 1 DC, begitu seterusnya. Namun di baris 2 hingga baris seterusnya caranya lebih mudah ya, karena di atas DC. Seperti ini kita lanjutkan hingga akhir. Jika sudah selesai, di bagian akhirnya ini akan saya tunjukkan di mana letak tusukannya. Jadi di bagian yang terlihat lubangnya besar seperti ini, ada 2 helai benang juga seperti ini. Kita buat DC di bagian akhir. Jadi kanan kiri nanti agak lurus ya, tidak melayat-melayot di bagian sisi kanan dan kirinya. Seperti ini. Kita lanjutkan lagi hingga baris ke-26. Jadi total akhirnya nanti ada 26 baris. Lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasil jadinya. Ini lembaran yang pertama. Jadi lubang yang ke atasnya ini nanti ada 26 lubang dari bawah hingga atas. Jika lembar pertama sudah selesai, kita buat lagi lembar kedua. Caranya juga sama seperti ini. Lalu kita akan membuat alasnya. Jadi cara membuat alasnya juga sama, hanya beda di bagian awal saja ya. Kalau tadi mendatarnya itu 20, kalau untuk alas itu hanya 6 saja. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menyambung bagian per bagian. Caranya seperti ini ya. Ini bagian awal DC atau akhir DC, kita sambung dengan bagian alasnya. Seperti ini bagian DC-nya. Cara menyambungnya diperhatikan ya. Ini kan ada sela-sela DC, badan DC. Seperti ini kita masukkan. Jadi dalam satu baris itu diisi 2 kali tusukan ya. Di bagian lubang loop DC yang seharusnya membuat DC, dan bagian badannya dibuat 1 DC, 1 tusukan juga. Jadi satu baris diisi 2 kali tusukan. Cara menyambungnya seperti ini. Teman-teman perhatikan. Kita tusukkan bagian badan dengan bagian alas seperti ini, satu persatu. Jadi benangnya ini ditaruh di belakang jarum ya. Saya kurang tahu ini nama tusukannya apa. Yang pasti caranya seperti ini. Jika teman-teman ada yang tahu ini nama tusukannya apa, silakan tuliskan di kolom komentar ya, agar saya lebih tahu dan teman-teman yang lain juga tahu. Seperti ini cara menyambung bagian badan ke bagian alasnya. Lanjutkan hingga selesai.
Ini saya akan tunjukkan bagian cara penyambungan bagian pojok ya. Ini badan depan sudah saya sambung selesai, hasilnya seperti ini. Ini akan saya tunjukkan bagian pojoknya, karena bagian pojoknya ini satu lubang di bagian badan tas, dua lubang di bagian alas. Seperti ini ya tampilannya. Jadi akan saya tunjukkan cara menyambung di bagian pojok badan atau bagian alasnya ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu hingga ke bagian lubang terakhir. Ini bagian badan DC-nya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Lalu ini bagian loop yang untuk penusukan DC. Kita mulai ya. Ini di bagian badan DC, masukkan juga sama di bagian badan DC-nya. Seperti ini. Lalu ini di bagian sudutnya, di bagian pojok, kita isi di bagian DC-nya. Ini tetap sama. Aslinya hanya memutar gitu aja, cuman di bagian pojok ini terkesan susah ya. Aslinya sama, hanya menjahit dengan benar gitu aja. Asalkan alasnya ini hitungannya pas, insya Allah akan pas nanti hitungannya. Seperti ini ya. Kita lanjutkan hingga selesai. Ini sudah selesai. Satu lubang di bagian badan, dua lubang di bagian alas. Seperti ini. Kita lanjutkan hingga selesai. Di bagian pojok yang satunya juga sama. Di bagian sudut badan itu hanya satu lubang, di bagian sudut alas dua lubang. Hasilnya akan seperti ini. Seperti ini ya. Cara penyambungannya insya Allah mudah. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita buat bagian talinya. Ini saya menggunakan 4 kancing, atau teman-teman hanya menggunakan apa gitu, ring atau apa juga bisa. Jadi opsional ya. Ini kita pasang bagian kancingnya, kita jahit. Kita jahit kancingnya. Disesuaikan ya, dihitung benar-benar agar nanti tidak miring kanan atau miring kiri, jadi harus pas. Ini hanya dijahit biasa. Ini usahakan nanti tampilan bagian kancingnya ini berbentuk silang seperti ini ya. Jadi yang saya buat ini hanya satu kotak saja. Sudah selesai. Selanjutnya teman-teman bisa lanjutkan hingga benang kancingnya terpasang semua ya. Jika sudah selesai, nanti kita pasang hiasannya. Jadi saya membuat dompet kecil sebagai hiasan dan bunga dandelionnya. Ini di satu sisi saya tempelkan bunga dandelionnya seperti ini, dan nanti kita jahit ya. Jadi jahit manual seperti biasa, seperti kita menjahit yang lainnya. Seperti ini hasilnya setelah kita jahit bagian bunganya. Dan kancingnya sudah selesai juga. Seperti ini hasilnya. Untuk tutorial pembuatan bunganya nanti insya Allah akan saya buatkan
di channel saya satunya ya. Dompet kecilnya juga sama, akan saya tampilkan di channel yang satunya. Jangan lupa untuk subscribe ya, namanya Kroket ID. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.